Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Ari, kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tentang pembagian berbagai bentuk pecahan. Langsung saja kita pada contohnya. Yang pertama, 4/5 dibagi 3/10. Nah, pada pembagian kemarin kita sudah membahas tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Jika kita sudah bisa dan paham tentang perkalian berbagai bentuk pecahan, insya Allah di pembagian kita tidak akan kesulitan. Karena ini hubungannya dengan perkalian pada pecahan. Nomor 1, 4/5 dibagi 3/10 itu sama dengan 4/5 membagi dalam pecahan itu artinya mengali dengan kebalikan pada pembaginya. Oke? Membagi pada pecahan itu artinya mengalihkan dengan pembaginya, kebalikan pada pembaginya. Nah, bagi kita ubah ke kali, pembaginya ini kita balik. 10/3 sama dengan, jadi 4/5 dibagi 3/10 itu sama dengan 4/5 kali kebalikan pembaginya 10/3. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti pada perkalian kemarin, atas dan bawah kalau bisa dicoret atau sederhanakan, maka coret atau sederhanakanlah, yaitu dengan membagi dengan angka yang sama. Kita lihat di sini yang bisa coret angka 10 dengan 5. Ini sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Oke? Ingat, kalau nyoret tidak boleh atas sama atas atau bawah dengan bawah, tidak boleh. Harus atas dengan bawah, boleh silang, boleh tidak. Itu. Sekarang kita lihat, adakah yang masih bisa dicoret? Oh, enggak bisa. Berarti kita kalikan biasa, pembilang kali pembilang, 4 kali 2 8 per penyebut kali penyebut 1 kali 3, yaitu 3. Nah, 8/3, ingat, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti bilangan ini, pecahan ini bisa dijadikan pecahan campuran. 8/3 artinya 8 dibagi 3. 8 dibagi 3, hasil yang mendekati 3 kali berapa? Yang hasilnya mendekati 8. Oh, 3 kali 2. 3 kali 2 6. Dikurangi sisanya 2. Berarti hasilnya 2. Sisa sebagai pembilang, pembaginya adalah penyebut. Jadi 8/3 itu sama dengan 2/3. Tuh. Sekarang contoh yang kedua. 3 1/2 dibagi 2 6/9. Sama seperti pada perkalian kemarin, jika ada pecahan campuran, maka pecahan campuran ini kita jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. 3 1/2 jadikan pecahan biasa. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. 7 penyebutnya 2. Dibagi 2 6/9. Sama, jadikan pecahan biasa. 9 kali 2 18 ditambah 6, 18 tambah 6 24 per 9, karena penyebutnya 9, sama dengan membagi pada pecahan. Kalau yang depan tetap, yang dibagiin tetap 7/2. Membagi artinya mengali dengan
kebalikan pada pembaginya. 24/9 menjadi 9/24. Ingat, adakah yang bisa dicoret atau sederhanakan atas dan bawah? Ada? Oh ada, 9 dengan 24. Ini sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 24 bagi 3, 8. Ada lagi? Oh enggak ada. Kalau enggak ada berarti pembilang kali pembilang, 7 kali 3, 21 per penyebut kali penyebut, 2 kali 8, 16. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran. 21/16 itu artinya 21 dibagi 16. 21 dibagi 16. Hasilnya 1 kali 16, 16. Dikurangi, 1 kurangi 6. Tidak bisa ambil sini, 11 kurangi 6, 5. Sisa sebagai pembilang, pembagi sebagai penyebut. Jadi 21/16 itu sama dengan 5/16. Sekarang contoh yang ketiga. 2/3 dibagi 4. Nah, yang pecahan campuran ini kita jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8/3. Bagi, kita jadikan bagi dulu. 4 itu artinya 4/1. Ya. 4 itu bilangan bulat, jika jadikan pecah itu 4/1, sama nilainya. Sama dengan 8/3 bagi menjadi kali pembaginya dibalik, 4/1 menjadi 1/4. Dilihat lagi adakah yang bisa dicoret? Oh ada, 4 dengan 8. 4 dan 8 ini sama-sama habis dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Enggak ada lagi yang bisa dicoret, maka pembilang kali pembilang 2, penyebut kali penyebut 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Sekarang contoh yang keempat. 1,5 dibagi 0,2. Ini bisa kita jadikan ke pecahan biasa dulu. 1,5 itu artinya 15/10. Mengapa per 10? Penyebutnya 10 karena di belakang koma itu 1 angka, jadi penyebutnya 10. Dibagi 0,2. Di belakang koma 1 angka, berarti penyebutnya 10. Kemudian jika sudah jadikan pecahan biasa semua, kita kerjakan seperti yang tadi. 15/10 tetap ini bagi menjadi kali, pembaginya dibalik, 2/10 menjadi 10/2. Kita coret, yang mana yang bisa coret? Oh 10, ini juga 10, berarti sama-sama habis dibagi 10. Bagi 10 1, bagi 10 1, sama dengan 15 kali 1, 15 per 1 kali 2, 2, sama dengan 15/2 itu artinya 15 dibagi 2. 15 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? Oh kali 7. 7 kali 2, 14. Dikurangi 5 kurangi 4, 1. Ini habis, berarti sisanya 1.
sisa sebagai pembilang, pembaginya sebagai penyebut. Jadi 15/2 itu sama dengan 7 1/2. Itu. Ini bisa juga dikerjakan tetap dalam bentuk desimal. 1,5 dibagi 0,2. 1,5 dibagi 0,2. Nah, caranya bagaimana? Kita menghilangkan koma. Kita hilangkan koma. 1,5 dibagi 0,2. Biar komanya hilang, ini kali 10, ini kali 10. 1,5 kali 10 dibagi 0,2 kali 10, sama-sama kali 10, sama dengan 1,5 kali 10 itu 15, dibagi 0,2 kali 10 itu 2, sama dengan 15 bagi 2 itu 7,5, sama hasilnya 7,5. Jadi kalau ini menghilangkan koma, ada pembaginya. Ini satu angka di belakang koma, berarti untuk menghilangkan koma kalikan 10. Ini juga kali 10. Gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Jadi dalam satu soal itu ada operasi perkalian dan juga pembagian. Langsung ke contoh nomor 1. 4/5 dibagi 0,2 kali 1/2. Ini ada pecahan biasa, ini pecahan desimal, ini pecahan campuran. Kita jadikan dalam pecahan yang bentuknya sama. Kita jadikan ke pecahan biasa semua. 4/5 dibagi 0,2, jadikan pecahan biasa sama dengan 2/10 kali 1/2, jadikan pecahan biasa 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3/2 sama dengan ya 4/5. Ingat, bagi dalam pecahan berubah menjadi kali, pembaginya ini dibalik, 2/10 menjadi 10/2. Ini kali, tetap kali, dan ini karena tanda sudah kali tidak perlu dibalik, tetap 3/2 sama dengan. Nah, kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. Ada? Ini 5 dengan 10 dibagi 5 hasilnya 1, bagi 5 hasilnya 2. Ada lagi? Oh ya, 2 dengan 2 dibagi 2 1, bagi 2 1. Lihat, ada lagi? Ini 2, ini 4. Oh ya, bisa 2 dengan 4 dibagi 2 1, bagi 2 2. Ada lagi? Oh, enggak ada. Sekarang kalau nggak ada, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 1 kali 3. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6 per 1 kali 1 kali 1 1. 6/1 itu sama dengan 6. Tuh. Sekarang contoh yang kedua. 3/5 kali 0,25 dibagi 20%. Ingat, ini bentuknya juga berbeda-beda. Ini pecahan campuran, ini desimal, ini persen. Maka kita jadikan ke bentuk yang sama. Jadikan ke bentuk pecahan biasa semua. 5 kali 1 5, 5 tambah 3 8/5 kali 0,25 sama dengan 25 per, di belakang koma 2 angka, berarti per 100, dibagi 20%, jadikan pecahan biasa 20/100 sama dengan 8/5 kali 25/100
Bagi berubah menjadi kali, pembaginya dibalik, 20/100 menjadi 100/20 sama dengan. Nah, kita lihat apakah ada yang bisa dicoret atau sederhanakan. Oh ya, ini 100, ini 100. 100 bagi 101, 100 bagi 101. Ada lagi 5 dengan 25. Oke, 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 5. Ada lagi? Oh, masih ada. 5 dengan 20 bisa nggih? 5 bagi 5 20 bagi 5. Oh, bisa. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. Ada lagi? 8 dengan 4. Oh iya, bagi 4. 8 bagi 4 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Masih ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti pembilang kali pembilang kali pembilang. 2 kali 1 kali 1. 2 kali 1 2. 2 kali 1 2 berarti 2. Per 1 kali 1 kali 1 1. Sama dengan 2/1 itu sama dengan 2. Tuh, demikianlah penjelasan singkat mengenai pembagian dan perkalian dan pembagian dalam berbagai bentuk pecahan. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.